Selamat sore, shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kita boleh rasakan hari demi hari. Penyertaan Tuhan yang luar biasa saat hari ini. Dan terima kasih juga buat keluarga Bapak Ibu Yuli atau Bapak Hari Wibowo yang sudah membuka pintu buat kita semua saudara-saudara iman untuk kita mengadakan ibadah pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan terima kasih juga buat kesempatan yang indah sore hari ini Bapak, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, di keluarga Bapak Ibu Hari Wibowo, Tuhan Ibu Yuli, dan sekeluarga. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai langkah kami boleh sampai di tempat ini dengan selamat. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Beracaralah dan campur tanganlah Tuhan dalam ibadah persekutuan kami HBS sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya. Tuhan, kiranya juga hantar saudara-saudari kami yang masih mungkin dalam perjalanan Tuhan, mungkin yang masih dalam rumah, gerakkan hati mereka untuk datang bersama-sama dengan kami, bersekutu di dalam HBS sore ini. Terima kasih Roh Kudus, mohon kiranya Engkau mengurapi kami semua yang mengambil bagian. Terima kasih buat Kau percayakan pelayanan ini kepada kami. Ini bukan semua karena kekuatan kami, hebat kami, tapi semua adalah anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Urapi Tuhan, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, memberitakan Tuhan dan menguraikan setiap firman Tuhan. Dan bila roti hidupmu Tuhan yang boleh kami terima nanti, boleh semakin membuat kami kuat di dalam Tuhan, berakar kuat Tuhan, seperti pohon yang berakar semakin kuat pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, dan semua doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami minta, kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, mempelai pria sorga kami peralaskan doa kami, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Kita bersyukur dan kita boleh melihat kebaikan dan perbuatan tangan Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu menyelamatkan hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, kita naikkan pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat, betapa kagumku melihat perbuatan
tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa aku kagum melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu, menerang hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungi kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita ingat kembali bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menyatakan kuasa tangannya yang begitu ajaib dalam perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Patutlah kita memuji dan menyembah Tuhan. Patutlah kita bersyukur sama Tuhan. Patutlah kita beri yang terbaik sore hari buat Tuhan. Pujian, penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau ajaib Tuhan. Heran dan ajaib karya segala perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu setia buat kita. Sadarilah kita yang sering tidak setia sama Tuhan. Kita yang sering menyakiti hati Tuhan. Tapi mari sama-sama sore hari ini kita datang dengan kesungguhan hati kita untuk kita bersyukur. Kita kembali sama Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidup dalam mengasihi Tuhan. Hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kita angkat resnya saja. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu, nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Mari kita angkat pujian sukacita. Allah sumber damai sejahtera. Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini? Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan bertindak menolong kita. Sebab Dia sumber damai sejahtera kita. Amin. Haleluya. Pikiran dalam keimbangan ku serahkan padanya, Dia yang
pulihkan, ku pegang firman-Nya dan ku lakukan. Yesus mulai sedang dan limpahkan damai-Nya dalam kekhawatiran. Haleluya. Segala kekhawatiran, segala kebimbangan, serahkan padanya, Dia yang memulihkan. Ku pegang firman-Nya dan ku lakukan. Yesus, amin. Dan limpahkan damai-Nya. Allahku berdamai sejahtera. Allahku berdamai sejahtera. Allahku berdamai sejahtera. Allahku berdamai sejahtera. Menyertai selamanya. Lagi segala kekhawatiran. Amin. Segala kekhawatiran, segala kebimbangan, ku serahkan padanya, Dia yang memulihkan. Ku pegang firman-Nya dan ku lakukan. Yesus sampai pada dan limpahkan damai-Nya. Haleluya. Allahku berdamai sejahtera. Allahku berdamai sejahtera. Allahku berdamai sejahtera. Menyertai segala. Allahku berdamai sejahtera. Allahku berdamai sejahtera. Haleluya. Amin. Allahku berdamai sejahtera. Menyertai segala. Allahku berdamai sejahtera. Menyertai. Allahku berdamai sejahtera. Menyertai segala. Allahku berdamai. Allahku berdamai sejahtera. Menyertai selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami untuk kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, lebih memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita belajar menghitung hari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam kasih, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi, agar semua rencana-Mu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari.
agar kami beroleh hati bijaksana, ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu. Biar semua rencana-Mu digenapi Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu. Agunglah karyamu Yesus. Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu agunglah kalam-Mu. Pimpin kami. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Agunglah karyamu Yesus kami bersyukur. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur. Pak Yesus kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Nanti firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Tarikan. Waktu saya selesaikan pada Bapak Gembala. Dan berucap syukur dengan hidup kami dan kesucian kami yang sederhana ini Tuhan, karena di saatnya kami akan mendengarkan Tuhan, bukan setiap hati kami, bagi nasib kami dan Tuhan yang mengerjakan setiap kami Tuhan, untuk mempengaruhi setiap bagian kehidupan kami, dan Tuhan. Sehingga pada saat ini ada bagian hidup kami yang bergerak terbaru dan kami boleh semakin hari semakin sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti hambamu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan adalah hambamu untuk mengerjakan kami, untuk melakukan kami, untuk agar kami boleh bertumbuh, berkembang menuju ke arah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali bisa kumpul bersama dalam Bible Study atau pendalaman Alkitab. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Haribowo yang buka rumahnya untuk kita sekalian bersama-sama dapat belajar firman Tuhan. Dan mari kita manfaatkan waktu kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan dan nanti kita bisa sama-sama berdiskusi, saling sharing satu sama yang lain. Tema pembelajaran kita pada sore hari ini adalah bersyukur atas rahmat Tuhan. Bersyukur atas rahmat Tuhan. Kita kembali akan baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Salam dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita melihat dan kita kembali mengingat di waktu yang lalu, setelah Kamis yang lalu kita tidak HPS ya Bapak Ibu. Di sebelumnya kita belajar tentang pilihan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Bahwa kita dikatakan adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi tiga hal ini, tiga pribadi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang berperan dalam keselamatan kita sebagai orang percaya. Bahwa ada rencana Allah Bapa, rencana keselamatan dalam kehidupan kita, kemudian dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah Yesus. Bapak Ibu, kita pemilihannya dikatakan pilihan Tuhan dalam hidup kita ini sangat kuat, sangat luar biasa. Ya, dikatakan ada rencana yang besar dari Allah Bapa kita. Kalau kita tarik ke belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan kita ada di dalam Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang dikatakan sebagai putra, ya, Allah Putra. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan mati di kayu salib untuk setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat dalam kehidupan kita inilah rencana Tuhan. Bagaimana rencana Tuhan, rencana keselamatannya? Kalau kita melihat oleh korban tubuh jasmani Yesus yang tersalib. Tubuh jasmani Yesus ini siapa? Kalau kita melihat, kalau kita tarik terus ke belakang, adalah keturunan dari Abraham. Ya. Maka ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, aku akan memberikan keturunan kepadamu, engkau akan menjadi sangat banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit.
Salah satunya, Bapak Ibu saudara sekalian, keturunan Abraham inilah Yesus, ya, ketika dia menjadi manusia. Jadi ada satu rencana keselamatan juga dalam kehidupan kita sejak dulu, bahkan dari Allah memanggil Abraham. Kalau kita tarik lagi ke belakang Bapak Ibu saudara sekalian, kita tarik ke belakang lagi, itulah kita sampai ke Taman Eden, di mana di sana ada peristiwa manusia jatuh dalam dosa, ya, Adam dan Hawa. Tuhan memberikan satu seperti perkataan, ya, perjanjian bagaimana bahwa keturunan dari Hawa itulah yang akan meremukkan, ya, iblis di bawah kakinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat ini satu rencana yang besar dari Allah Bapa dalam kehidupan kita, orang percaya dari dulu sudah direncanakan untuk keselamatan kita. Dan di dalam Yesus itu digenapi lewat korbannya di kayu salib. Tubuh jasmani Yesus itu menjadi pendamaian dalam kehidupan kita yang tidak lama lagi akan kita peringati dalam Jumat Agung dan Paskah, ya Bapak Ibu. Jadi sebentar lagi sudah bulan puasa, kemudian ada Paskah. Begitu runtutannya sangat sangat lumayan padat bulan-bulan ini. Ada puasa, nanti Paskah, ada Idul Fitri, Lebaran, kemudian lanjut terus Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kita melihat dalam kehidupan kita bahwa kita menyadari kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah. Jadi kalau kita berpikir rencana Allah itu apa, bukan sekedar sesuatu yang sederhana, tetapi kalau kita tarik tadi dari Abraham, bapa leluhur kita, dari Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa itu sudah ada rencana, planning dari Tuhan sendiri. Dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat dalam perkataan selanjutnya, ya, kalau kita beberapa waktu lalu pernah saya singgung juga waktu Minggu pagi, ada 3 hal dalam kehidupan orang Kristen yang terus membuat kita bersyukur. Yang dikatakan tadi, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Kemudian di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi 3 hal itu apa Bapak Ibu saudara sekalian? Ada kasih karunia, grace, ya, grace. Ada damai sejahtera, peace, ya. Ada juga rahmat. Rahmat ini merciful, Bapak Ibu saudara sekalian. Maka 3 hal ini sepertinya sama, ya, seakan-akan sama, tapi 3 hal ini 3 hal yang berbeda, yang ini mewarnai kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih karunia, kalau kita melihat di dalam Roma, ya, Roma dikatakan di sana Roma misalnya pasal 9, ya. Kasih karunia ini berhubungan dengan pilihan, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih karunia. Misalnya kita baca kasih karunia ini di ayat yang ke-8. Roma pasal 9 ayat 8. Iya. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda,
Seperti ada tertulis, Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, sampai di sana kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kasih karunia ini seringkali sesuatu yang tidak bisa kita nilai dengan penilaian kita sebagai manusia pada umumnya. Misalnya tentang Ishak dan Yakub, ya. Esau dan Yakub. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, kemudian pertanyaan yang wajar dari manusia adalah, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Kalau Tuhan memberikan kasih karunia kepada manusia, bukan berarti Dia tidak adil kepada manusia yang lain. Ini konsep yang seringkali bisa disalahpahami oleh manusia, orang percaya, bahkan konsep tentang pilihan, konsep tentang panggilan Allah. Ya, kenapa kok kita dipilih, dipanggil, kenapa orang lain kok tidak? Ya. Kalau kita berpikir, kadang kita bisa sampai pada kesimpulan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita orang yang dipilih, dipanggil, kenapa orang lain tidak? Apakah karena kita lebih baik? Apakah karena kita lebih suci, lebih mengerti firman Tuhan, dan lain sebagainya? Ternyata kalau dalam Roma ini, Paulus katakan, mustahil Allah tidak adil. Mustahil Allah tidak adil. Kalau manusia tidak adil itu biasa. Ya, biasa. Maka ada yang seringkali dalam mungkin masa-masa kemarin, pilihan presiden misalnya, mereka salah satu jargonnya adalah Indonesia yang adil. Nah, kita melihat bahwa kalau manusia tidak adil itu biasa. Tapi Allah tidak mungkin tidak adil, termasuk ketika Dia memilih seseorang, termasuk ketika Dia menjadikan seseorang sebagai hambanya, dan lain sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan sampai kita menganggap tentang kasih karunia ini bahwa ini karena seseorang itu baik, karena orang itu memang mengerjakan apa yang sesuai dengan seperti firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu, bahwa kasih karunia Allah itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Ya, ini yang seringkali membuat kita bisa merasa tidak adil. Ya. Ternyata kasih karunia itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Kemurahan hati Allah. Maka kalau kita melihat tentang doktrin pilihan, ada doktrin pilihan, doktrin pemilihan itu bisa membuat orang menjadi sombong, tetapi di sisi lain bisa membuat orang menjadi rendah hati. Misalnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita dipilih Tuhan. Tapi kemudian kita katakan, wah saya dipilih, yang lain tidak. Ini membuat orang bisa sombong, Bapak Ibu. Maka ketika sampai di pintu surga, ya, ketika semua sudah antri, kemudian ada yang sudah melewati surga, mereka ada yang berbisik-bisik satu sama yang lain, gitu ya. Hati-hati kalau lewat surga tingkat A, ya. Karena apa? Karena semuanya orang Kristen, ya. Mereka menganggap diri mereka yang paling hebat. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu sekalian, seringkali orang Kristen bisa merasa surga itu, wah pokoknya saya sudah dipilih, orang lain tidak. Nah, itu akhirnya membawa kita pada sikap sombong. Saya yang paling hebat, saya yang paling luar biasa, saya yang paling dipilih, yang lain tidak. Itu juga yang terjadi pada bangsa Israel.
Mereka merasa bangsa pilihan Tuhan. Mereka menganggap bangsa yang lain lebih rendah. Akhirnya sombong. Tidak mengandalkan Tuhan, kemudian tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Akhirnya seringkali Tuhan menyerahkan kepada bangsa-bangsa lain kalau di dalam Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu, doktrin pilihan ini bisa membuat orang lebih rendah hati. Kita tidak tahu kenapa kita dipilih Tuhan. Itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Ya. Berbeda ya dengan orang, saya merasa dipilih Tuhan karena saya baik. Karena saya paling tahu firman Tuhan. Karena saya yang paling Kristen. Dari nenek buyut saya sudah Kristen. Bahkan dari zaman dulu, zaman kuno saya sudah Kristen. Maka ada orang sangat membanggakan ini Bapak Ibu. Di saudara-saudara kita mungkin seperti itu ya. Saya keturunan ini gitu ya. Maka saya wajib menyandang hak ya sebagai ini. Nah, Bapak Ibu kalau kita menyadari kita panggilan Tuhan, hendaknya bahwa kita dipilih Tuhan itu tidak membawa kita kepada kesombongan, kepongahan. Saya orang Kristen, saya yang dipilih, yang lain tidak dipilih. Nanti kita pikir surga itu kaplingannya orang Kristen semua, misalnya gitu ya. Padahal banyak juga orang Kristen yang mungkin tidak kemudian beriman kepada Kristus Yesus, misalnya seperti itu. Tapi di sisi lain ada mungkin orang di luar Tuhan yang kemudian dia beriman pada Tuhan Yesus, kemudian bisa seperti itu. Kasih karunia Bapak Ibu saudara sekalian. Maka kalau kita mau mengimani bahwa hidup kita pilihan, artinya bahwa pilihan Tuhan itu kita tidak tahu kenapa, tapi yang pasti bahwa kalau kita dipilih Tuhan itu karena kemurahan hati Tuhan. Sehingga kita dalam hidup ini menjalaninya dengan satu kerendahan hati. Seperti tema kita ya di gereja, kerendahan hati, bukan kesombongan. Nah, itulah kasih karunia. Kita tidak tahu, tapi berdasarkan kemurahan hati Tuhan. Yang kedua, kalau kita pelajari tentang rahmat. Ya. Ini juga berbicara tentang berhubungan dengan belas kasihan. Rahmat belas kasihan. Di ayat yang ke-15 tadi, di Roma pasal 9 dikatakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Belas kasihan itu pengertiannya kalau secara sederhana bagaimana ya seperti kata-katanya Tuhan itu menaruh belas kasihan, berkasihan sama kita. Pernah nggak Bapak Ibu saudara sekalian kita berbuat bagi orang lain bukan karena dia baik, bukan karena dia hebat, tapi karena kita menaruh belas kasihan. Ibaratnya gambarannya seperti itu. Apa yang sebenarnya tidak layak, ya, apa yang sebenarnya tidak patut kita dapatkan, tapi diberikan kepada kita karena penyebabnya bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena kita berbelas kasihan. Ibu mungkin kalau di rumah ada orang yang seringkali kalau misalnya di gereja ada yang mengambil sampah, misalnya ada pengambil sampah rutin dari RW ya, rutin, tapi ada juga biasanya simbok-simbok gitu ya, dengan karung yang besar, lewat lihat ada mungkin plastik atau botol plastik dia ambil gitu. Nah Bapak Ibu, kemudian kita memberikan sesuatu, bukan karena kita baik, bukan karena dia luar biasa, tapi karena kita menaruh belas kasihan. Nah, jadi Bapak Ibu itulah belas kasihan Tuhan dalam kehidupan manusia. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tapi dikatakan Tuhan mau menaruh belas kasihan kepada orang berdosa. Yang tidak layak, dilayakkan. Yang tidak harusnya dapat, mendapatkan. Itulah belas kasihan. Demikian juga kalau dalam sekolah ya, mungkin ya, kalau kita dulu sekolah, ada guru-guru yang seringkali memberi nilai belas kasihan kepada kita. Sebenarnya salah semua, tapi karena sudah nulis, mungkin tulisannya panjang-panjang, lah. Ini upah nulis dikasih, ya ongkos nulis. Itulah belas kasihan. Padahal salah semua mungkin. Tapi karena nilai belas kasihan. Nah, inilah Bapak Ibu saudara sekalian tentang belas kasihan dalam hidup kita. Maka sekali lagi kalau kita menyadari yang kita dapatkan itu karena belas kasihan Tuhan,
bukan karena kehebatan, bukan karena pandaian kita, pengalaman kita, relasi kita, maka kita bisa rendah hati, bersyukur. Yang ketiga adalah damai sejahtera, peace. Kalau firman Tuhan katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku bukan yang dari dunia ini. Damai sejahteraku itulah yang melampaui segala akal. Dalam bahasa aslinya Irene, gitu ya. Maka ada orang yang namanya Irene, misalnya Iren atau apa, yaitu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ini yang diberikan Tuhan, damai sejahtera yang dikatakan melampaui segala akal. Damai sejahtera yang seharusnya kita tidak damai sejahtera, ada kondisi yang membuat kita tidak damai sejahtera, tetapi Tuhan membuat kita bisa damai sejahtera. Karena ada damai di dalam hati kita. Damai yang dari siapa? Dari Tuhan. Jadi kalau dalam kondisi mungkin panas, mungkin terjebak macet, panas, dan lain sebagainya, kita bisa dengan mudah kehilangan damai sejahtera. Itu kalau kita sedang di jalan, orang tiba-tiba nyelip kita, gitu ya, misalnya, terutama yang muda-muda, gitu ya. Kalau diselip tuh rasanya sudah langsung pengen nyelip lagi. Sangat mudah bagi kita kehilangan damai sejahtera. Perkataan sederhana dari orang saja kadang bisa bikin kita kehilangan damai sejahtera. Ya, misalnya orang masih single misalnya lah, seperti Bang Iwan ya. Orang bertanya sederhana saja, kapan nikah gitu kan? Langsung kehilangan damai sejahtera bisa ya. Oke, orang apa tanya-tanya sama saya gitu ya. Misalnya, dan saya yang sering tanya juga Bapak Ibu. Jadi orang dengan perkataan seperti itu bisa kehilangan damai sejahtera. Mudah sekali. Maka dalam hidup kita 3 hal ini. Siapa yang bisa memberikan dikatakan? Yesus. Tuhan kita. Dan kita akan mengalami satu kepenuhan bagian, ya, kepenuhan bagian yang dikatakan tadi apa kalau kita kembali ke 1 Petrus pasal 1 ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita sekalian. Artinya Bapak Ibu, ternyata hidup versi terbaik kita itu bukan di dunia ini. Kalau para motivator seringkali katakan, mari kita nikmati hidup terbaik kita di dunia ini. Ya, seperti apa sih kalau kita bayangkan hidup terbaik ini? Ya. Seperti dulu pernah saya ceritakan ya, ini kisah di luar negeri lah ya. 2 orang sahabat, yang satu tinggal di desa, yang satu merantau ke kota, yang satu kerjaannya di desa tiap hari mancing ikan, ya. Yang satu sudah merantau ke kota, kemudian sukses, punya keluarga, keluar negeri, dan suatu saat pulang kampung, ya. Pulang kampung, kemudian dia ketemu temannya ini, mancing bersama. Yang dari kota ini bilang sama yang di desa, kamu ngapain tiap hari? Ya mancing doang gitu ya, nggak ada hal lain apa yang bisa dilakukan? Ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang desa ini berkata kepada yang kota, kamu sendiri sudah mendapatkan semuanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ya. Kemudian dia katakan, saya nanti mungkin akan mencari satu tempat yang enak, yang teduh, tidak ada orang lain. Kemudian saya akan sendiri saja menikmati hari saya, tidak ada kesibukan, dan saya akan mancing. Ya. Nah, kalau kamu tujuan hidupnya untuk itu, ya, apa bedanya dengan saya? Gitu kan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita meraih semuanya, pengen semuanya, tapi pada akhirnya kembali untuk hanya ya sesuatu yang sederhana. Ya, artinya Bapak Ibu, hidup versi terbaik kita itu ternyata bukan di dunia ini.
versi terbaik hidup kita bukan di dunia ini, tapi dikatakan dalam firman Tuhan yang tersimpan di surga bagi kamu. Tersimpan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini mungkin kita tidak tahu ya, simpenan di banknya sebanyak apa misalnya, simpenannya di rumah seperti apa. Kalau orang zaman dulu kadang ada yang disimpan di bawah kasur ya, harta bendanya ada yang disimpan di mana tempat tersembunyi. Tapi satu hal bahwa itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu dikatakan tersimpan di surga. Yang seperti apa? Yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat layu. Ya, maka kalau kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba tanya sama Tuhan. Tuhan, simpanan saya di surga sudah kayak apa? Kalau kita bayangkan kalau dalam ayatnya ada blok-blok tuh ya, seperti mungkin berangkas atau apa itu ya. Simpanan kita di surga sudah seperti apa? Ya. Maka kita sudah mengumpulkan ya. Kalau dalam Matius katakan kumpulkanlah harta di surga. Di dunia ini ngengat dan karat merusakkannya. Tapi di surga dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di surga untuk kita sekalian. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dikatakan bahwa versi terbaik hidup kita itu bukan di dunia ini, tapi nanti di surga. Ada orang yang mungkin di dunia berkelimpahan, simpenannya banyak, bukan simpenan yang lain ya, tapi simpenan hartanya banyak, simpenan uangnya banyak. Tetapi di surga ternyata mungkin ya, ternyata tidak ada apa-apa. Tapi kita dikatakan firman Tuhan katakan kita mengikut Tuhan, kita bersekutu, kita setia sama Tuhan, ada satu simpanan di surga untuk kita sekalian. Kita baca lah ya di 1 Timotius ya, kalau tidak salah 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Silakan. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, 19. dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, sampai di situ. Ini dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius. Mungkin di jemaat yang dikembalakan Timotius waktu itu ada orang-orang kaya yang dikatakan tinggi hati, berharap pada kekayaannya. Tapi firman Tuhan katakan, Paulus katakan ya, dikatakan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu, seperti kekayaan, tidak tentu. Misalnya kita kalau nilai rupiah saja Bapak Ibu, itu sekarang sekitar mungkin berapa, 14.000, 15.000. Kalau zaman dulu saya kecil 3.500, ya, 3.500 $1 ya. Kemudian Krismon luar biasa, naik luar biasa. Kemudian sekarang 14.000, 15.000. Tidak tentu nilai rupiah. Nilai uang, nilai kekayaan tidak tentu. Maka firman Tuhan katakan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dinikmati. Di pengkhotbah itu kita bisa belajar banyak di pengkhotbah Bapak Ibu. Ada orang yang dikatakan bergelimang harta tetapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Tapi ada orang yang dikatakan cukup tapi dia bisa menikmati. Di Amsal lebih baik sepiring ya daripada gitulah ya. Artinya bahwa bergelimang makanan mewah, makanan banyak tapi tidak bisa dinikmati. Ada yang makan sederhana tapi bisa dinikmati karena dia ini dari Tuhan.
Artinya menikmati itu juga kuasa dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Belum lagi kalau kita berbicara mungkin tentang kesehatan, gitu, kesehatan. Ada orang yang sudah mungkin ada pantangan-pantangan dalam hidupnya, sehingga tidak bisa menikmati. Ya, ketika dia makan dalam pikirannya, ini kalorinya piro, kolesterolnya piro, tidak bisa dinikmati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada orang yang santai makan. Jadi menikmati itu pun satu anugerah Tuhan. Bisa menikmati. Maka dikatakan dalam Timotius ini ya, bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga, dikatakan dengan menjadi kaya dalam kebajikan, berbuat baik, suka memberi, membagi, dengan demikian mengumpulkan harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Maka saldo kita di bank itu pasti akan berbeda dengan saldo kita di surga. Kita tidak tahu karena kita bukan penghuni surga ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, belum tentu yang banyak saldonya di bank itu di surga juga banyak. Di sisi lain mungkin ada orang yang sederhana, mungkin bahkan para yang di jalanan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin mereka justru dilihat Tuhan, oh ini diberi kemurahan sama Tuhan dan lain sebagainya. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir tadi di ayat yang ke-5 ya, kalau kita lihat, tetapi di ayat yang ke-5 di 1 Petrus pasal 1, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita sekalian, siapa yang memelihara kita Bapak Ibu? Allah, kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang memelihara kita. Kekuatan Allah yang membuat bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Kekuatan Allah yang bisa menguatkan Abraham untuk keluar dari tanah kediamannya, tanah bapa leluhurnya. Kekuatan Allah yang membuat Yakub bisa kemudian lepas dari Laban. Kekuatan Allah yang bisa membuat Esther kuat di Babel. Kekuatan Allah juga yang bisa menguatkan setiap kita dalam kondisi apapun. Sampai kapan dikatakan? Sampai kita mengalami satu kenyataan di zaman akhir, saat kita dikatakan menerima semua bagian yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak dapat layu, tersimpan bagi kita di surga. Dalam bahasa sederhananya dikatakan keselamatan yang tersedia untuk kita. Keselamatan yang utuh Bapak Ibu, nanti kita terima di surga. Di dunia ini mungkin ada banyak permasalahan, ada banyak yang kita alami, tapi versi terbaik kita itu di surga nanti. Maka saya katakan jangan hanya terikat dan sibuk dengan berbagai macam hal di dunia ini, tapi seperti firman Tuhan tadi, ada bagian kita di surga yang disediakan Tuhan. Tidak dapat layu, binasa, tidak dapat cemar yang disediakan Tuhan. Sampai kita menuju ke sana dikatakan kita dipelihara oleh kekuatan. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian. Dan kita akan melanjutkan lagi di hari-hari mendatang. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sharing setelah ini. Dan pertama kami berikan kesempatan kepada tuan rumah untuk menyampaikan saksian atau sharing. Tuhan memberkati. Langsung todong. Shalom. Shalom. Pertama-tama kami mengucapkan puji Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan untuk Ibu Penasehat, Bapak Ibu Pendeta Yesaya, dan juga saudara-saudara seiman yang telah hadir pada acara pendalaman Alkitab di rumah kami ini.
Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam penyajian apapun, mungkin tempat maupun uber-rampenya banyak sekali kekurangan. Secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kedua kalinya kami juga mengucap syukur karena anugerah Tuhan, anak kami Agape kemarin diberikan perpanjangan umur yang ke-18. Kami nantinya juga mohon bantu doa untuk anak kami Agape yang sebentar lagi akan lulus sekolah SMK, yang mempunyai rencana mau meneruskan ke jenjang selanjutnya, tetapi bukan karena kuat gagah kami percaya kalau Tuhan mengizinkan semua akan dipermudah. Hanya itu yang kami inginkan, bukan kehendak kami, pokoknya semuanya itu kami serahkan kepada Tuhan. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami, terus terang secara manusia kami tidak mampu. Tetapi kami hanya punya lutut untuk berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduan Agape di kemudian hari, biarlah Tuhan yang akan membuka jalan, baik itu dana maupun apapun yang dibutuhkannya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Ibu Yuli yang telah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dan nanti dalam doa juga kita mendoakan untuk anak Agape ya, Bapak Ibu sekalian, dalam ulang tahun yang ke-18 dan rencana-rencana selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, silakan yang ingin melanjutkan saksi atau menyampaikan. Bapak Ibu, saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan 10 hari yang lalu. Saya menderita kaki saya sakit, cekrut kerikil itu. Tadinya saya cuma anggap itu sepele hari Jumat. Aktivitas saya biasa, saya nggak menghiraukan kaki saya pulang dari sekolahan, ke pasar, di rumah segala macam. Saya nggak peduli lah, yang penting saya bisa usaha, cari uang, sama ya kesibukan. Tapi saya nggak tahu juga itu mungkin karena saya bolak-balik pasar, terus mungkin di jalan banyak air kotor gimana, itu masuk ke dalam kaki saya itu. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, dari gereja itu saya sempat saya bilang sama Nenek, saya kaki saya sakit nggak pakai sendal, nggak usah Bu Mama nggak pakai sendal. Saya habis ibadah, saya pulang, saya masih penasaran kok kaki saya kok masih sakit, saya bilang gitu. Saya nggak, sampai saya sadar saya ngambil jarum, saya cungkil, mungkin itu ada yang di dalam pikiran saya gitu kan, saya ambil. Tapi ternyata itu nggak ada. Terus Marlita pulang, ini mah tak lihat nggak ada apa-apa mah, ini bersih. Mama kayak berani-beranian banget udah pakai itu jarum. Ya saking saya penasaran, takut ada di dalamnya yang masuk. Hari Minggu, akhirnya malam itu dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, semalaman saya nggak tidur, ngerasain nyut. Akhirnya saya hari Seninnya itu saya udah bengkak tuh, udah bengkak sekali, udah sakit sekali. Terus saya minta diantarkan ojek ke PGRI, situ ada dokter Tari. Saya periksa di situ, walah Bu, ini udah bengkak ya. Ya udah Bu, nanti saya kasih suntikan sama obat. 5 hari kemudian hari Jumat Ibu kesini, besok kan hari libur ya. Oh iya. Nah, saya pulang cuma suntik itu, cuma nggak ada perubahan apa-apa. Saya bilang, aduh ya Tuhan, kenapa ya? Saya bilang itu. Malam tambah sakit, saya tidur sama Tessa. Tessa bilang, sakit banget Oma, Ibu sakit banget saya bilang itu. Udah dia urutin, jangan diurutin, saya bilang gitu, biarin aja. Akhirnya Selasa pagi 8:30 saya nekat. Saya bilang, Tuhan apa ini? Saya bilang ya rencana Tuhan. Saya bilang itu, saya udah berobat sana sini tapi nggak ada perubahan. Ya Fetri ngebel, Mah
piye mah kakinya, coba difotoin. Saya fotoin, astaga mah itu udah bengkak. Saya bilang gitu. Mama di rumah sama siapa ya? Sama Uyut berdua, saya bilang gitu. Ini apa rencana mama mau ke puskesmas, saya bilang gitu ya, mau ya gimana caranya, saya bilang gitu. Kalau nggak puskesmas ya mau minta rujukan ke RSU, saya bilang. Tapi mama nggak ada yang ngancani, nggak apa-apa, saya bilang saya nggak dikancani. Saya punya Tuhan, saya bilang Tuhan Yesus ada di samping mama, saya bilang gitu. Nangis dia, nangis. Udah jangan nangis, malah saya yang sakit kamu yang nangis, saya bilang. Bukan apa mah, aku ngerasain gimana itu kaki bengkak kayak gitu dengan kondisi kaki, dengan kondisi juga ngurus Uyut, dengan kondisi juga masak, bolak-balik rumah itu gimana. Saya bilang, mama cuma minta doa, doa dan doa, saya bilang gitu, biar saya dikasih kekuatan. Akhirnya Selasa itu 8:30, saya ngebel ojek. Pak Is tolong antarkan saya ke sinema, saya bilang gitu. Ada apa Bu Bang? Tolong aja diantarin. Sampai di sinema saya naik Kijet, Sawangan. Di depan puskesmas saya bingung juga mau nyebrang rame. Saya mau nyebrang itu gimana ya? Tuhan kasih dewa penolong, saya bilang itu ya siapapun. Saya bilang, puji Tuhan ada bapak-bapak sekitar umur 70-an, gemuk, pakai sepeda ontel. Dia ngelihat dari saya antara 10 meter, dia cepet sekali. Saya udah diem aja di tengah-tengah itu jalan tuh, nyebrang ke kiri ke kanan tak lihat. Dia terus turun, ibu mau nyebrang? Iya, saya bilang, ayo tak tuntun. Akhirnya sama dia dirangkul, saya nyebrang sampai puskesmas itu. Sampai puskesmas, Pak terima kasih ya, iya. Nah, udah sampai di puskesmas, saya langsung daftar, langsung diproses itu. Wah ini Bu udah bengkak, udah nggak main-main ini kayak gini. Iya Pak, saya bilang terus langsung tensinya bagus, semua bagus. Udah langsung IGD ya Bu. Wah saya bilang IGD. Berarti dibelek, saya bilang gitu kan. Iya, ya ini dibelek, dia bilang gitu kan. Nah udah gitu saya ke ruang IGD, dokter dua tanya, yang satu Batak itu, ibu sama siapa? Enggak sama siapa, sendiri. Astaga Bu, kalau kayak gini tuh jangan dianggap enteng, dia bilang gitu. Takutnya ibu pingsan, saya mau ngubungin siapa, dia bilang gitu kan. Enggak Pak, dok, saya punya Tuhan lah, dia bilang gitu. Oh ya berdoa ya Bu, kita berdoa berdua ya. Nah, iya saya bilang. Sakitnya seperti orang yang mau lahiran normal itu, saya bilang aduh ya Tuhan. Saya ngejerit sekuat-kuatnya sampai ya sekitar 5 menit itu selesai. Saya udah dibius apa segala macam, udah sampai di rumah. Jalan juga sampai saya ngebel Pak Pendeta sama Bu Pendeta itu ke apa minta dijemput. Cuma itu pantangannya tidak boleh kena air, tidak boleh banyak bergerak. Tapi karena saya memang ngeyel, badung, tetap saya usaha bolak-balik itu kaki saya itu udah begini. Jadi udah biru semua itu. Ini Bu kalau bisa jangan sampai makannya jangan amis-amis dulu, dihindari telur apa ikan apa ayam. Ya, tapi intinya saya mau sembuh saya bilang gitu ya. Nah, akhirnya ya itu saya pulang, saya bilang mau biar bagaimana aku tetap pulang, Anta juga tetap pulang mau ngeliat gimana ini. Soalnya yang diharapin di Wonosobo nggak bisa diandelin, yang bisa yang ini cuma yang di luar kota. Akhirnya saya pulang 4 hari, mama tidur nggak boleh ngapa-ngapain. Mau makan diambilin, mau minum diambilin. Saya bilang saya bisa jalan, saya bilang enggak mah tetap mama. Bukan apa tetanggaku dulu kayak gitu malah parah banget, nggak bisa ngapa-ngapain dia bilang itu. Udah berdoa saya bilang ya. Sampai kemarin itu hari Sabtu dia pulang, "Piye mah mau tak tinggal?" Soalnya aku ada arisan. Udah tinggal saya bilang puji Tuhan nggak apa-apa saya bilang gitu. Ya udah kalau memang bisa saya bilang saya besok saya mau ibadah. Ternyata malamnya itu kaki saya nyut-nyutan keluar nanah lagi sedikit. Terus saya kompres sama air hangat itu kan. Dokternya bilang kasih air hangat aja, air dingin gitu. Nah, terus saya ngobrol sama Cimeme, saya nggak bisa masuk ibadah dulu karena prosesnya obatnya kali itu sampai dibuka juga ya puji Tuhan bagus itu apa keluarnya nanah sama darahnya itu karena ibu memang jaga betul-betul belekan kemarin itu ya puji Tuhan sampai saat ini saya merasakan makan tadi saya ngebel Cimeme udah terasa enak saya bilang udah buat saya gini-giniin kaki saya itu saya bilang sama Tuhan tadi pagi Tuhan kalau Tuhan izinin saya sehat saya mau ibadah saya bilang nanti sore puji Tuhan tadi saya sempat ke atas bolak-balik emang saya sengaja biar saya bisa sampai kemarin juga noblos saya dipapah sama anaknya Marita yang nomor 2 ke kotak suara juga dipapah sama orang-orang
Ya, terima kasih juga buat jemaat Gunung Hermon, mungkin yang sudah mendoakan saya, yang udah kasih saya semangat. Buat saya yang selalu ada masalah, tapi saya percaya semuanya itu rencana Tuhan. Karena yang terbaik, kita mau dapat apapun, kita pasti diuji sama Tuhan. Kuat apa enggak? Ternyata saya puji Tuhan kuat, sampai saat ini saya di tengah-tengah saudara-saudara semua, dengan tubuh sehat, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih, dan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Itu kesaksian saya pada saat sore ini. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom, Shalom. selamat sore. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyaksikan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk materi, dalam bentuk kecukupan dalam apa yang kita butuhkan. Ternyata lebih dari itu yang saya rasakan. Beberapa hari yang lalu, setelah saya melakukan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga, ya emak-emak, dari ya nyuci, ngepel, apa segala macam, udah capek, sekitar jam 2. Saya pengen istirahat, tidur mungkin enak gitu loh pikir saya. Tetapi tetangga sebelah itu sejak pagi berisik, ya berisik karena ada seng yang bocor barangkali, terus itu kan dibongkar, diganti. Jam 2 itu belum selesai, jadi saya tidak bisa tidur. Ngantuk tetapi tidak bisa tidur, kesel kan akhirnya jadinya. Saya tunggu jam 3, enggak berhenti juga. Terus malah tambah-tambah, tembok saya itu dipaku dari sebelah itu. Entah dipasangi apa, mungkin jemuran atau apa. Di sini sudah pindah lagi ke sana. Sampai jam 4:30 itu belum selesai juga. Nggak bisa istirahat, tidak bisa tidur. Akhirnya kan kesal gitu. Saya mengeluh pada Billy. Dek, ngantuk, capek, mau istirahat, tetangganya berisik aja itu. Jawaban Billy itu, Ibu, seperti pada anak kecil itu ya, Ibu, dulu waktu Ibu itu memperbaiki rumah ini, berisik juga tombokan. Bukan cuma 1 hari loh. Berhari-hari, mungkin juga malah berminggu-minggu, mungkin ada berbulan-bulan. Mereka enggak protes. Ini baru 1 hari, Ibu sudah mengeluh gitu. Protes. Ya, jawabannya itu mak jelek gitu kan. Tetapi saya kan masih keras, masih pengen pembenaran. Tapi coba tuh dengar, malah tembok kita yang dipaku-paku gitu. Ibu, kalau Ibu pas vertigo nggak ada yang di rumah, siapa yang nolongin? Gitu. Terus kita nggak bisa berbagi sembako, Bu. Kita nggak bisa berbagi uang, Bu. Apa sih salahnya kita berbagi tembok, katanya. Aduh, mak selep lagi. Kalau tadi di jantung, yang kedua di hati. Saya terdiam. Dalam diam saya ya merenung, benar juga ya kata Billy. Saya itu membutuhkan pembelaan sebetulnya. Tetapi ternyata malah anak saya nggak membela saya. Iya, terus dalam diam saya merenung juga, benar juga kata Billy ya, realistis juga. Kesalahan saya itu yang tadinya sudah hampir sampai pucuk kepala itu udah turun. Diamnya juga agak lama, memang untuk menundukkan kekerasan hati itu butuh waktu, ternyata tidak
serta-merta dinasehati terus taat patuh gitu, tidak ternyata. Terus berubah, dinasehati langsung berubah, tidak ternyata. Butuh waktu, diam, saya diam, dalam diam itu terus turun. Nah, dari peristiwa itu bisa saya ambil kesimpulan bahwa kita, terutama saya ya, selalu pembenaran diri, merasa diri paling benar, merasa diri paling dirugikan. Padahal sebenarnya kita juga merugikan orang lain, bahkan mungkin lebih dari kerugian yang kita alami. Kemudian ya sesuai dengan firman Tuhan di mana, di Matius kalau nggak salah, Matius itu yang mengatakan bahwa selumbar di mata orang lain kita bisa lihat, tetapi balok di mata kita nggak bisa lihat gitu. Nah, itu yang saya alami, yang pertama. Yang kedua, toleransi itu ternyata bukan hanya toleransi beragama saja. Yang Islam menjalankan ibadahnya, yang Kristen menjalankan ibadahnya saling menghargai, bukan, ternyata ada toleransi bertetangga juga. Dan saya kurang itu. Ternyata saya pada hari itu sedang turun ya, tidak ada bahkan toleransi saya. Ada lagi yang ketiga, saya menyimpulkan introspeksi itu kadang-kadang, kata introspeksi itu kadang-kadang menjadi senjata untuk orang lain, untuk mematahkan orang lain, tetapi tidak untuk diri sendiri. Demikian juga saya. Kok orang introspeksi sih? Sampai ini kok? Ya itu loh. Ternyata saya sendiri bahkan lebih tidak introspeksi. Kalau dulu saya juga berisik, berhari-hari. Mungkin dia juga seperti itu, tetapi tidak diekspresikan. Nah, kemudian yang keempat, saya juga menyadari bahwa ternyata anak saya itu sekarang sudah bukan sekedar anak, tetapi teman dan sahabat. Bukan anak yang harus patuh, kamu itu harus nurut sama orang tua, tetapi ternyata anak itu bisa menasehati saya, memberikan masukan kepada saya. Dan itu yang saya sangat bersyukur, anak saya tidak menggarisbawahi apa yang saya keluhkan, tetapi membuat saya bisa merenung dan menyadari. Saya sangat bersyukur itu. Kemudian kekesalan saya hilang, saya bisa ketika keluar bertemu dengan tetangga itu bisa tersenyum dengan ramah dan tulus dari hati. Coba kalau saya tidak ditegur Billy, pasti saya ditegur, muka saya tekuk, saya jutek, saya ketus itu. Ternyata itu juga merupakan satu anugerah buat saya. Saya bersyukur ditegur sehingga saya tidak melakukan hal-hal yang lebih parah dari apa yang saya lakukan tadi, kekesalan saya. Terima kasih. Itu kesaksian saya. Baik, demikian Bapak Ibu, apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sama-sama. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan renungan bahwa kasih dan anugerah Tuhan, dan oleh karena damai sejahtera yang dari Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kita boleh kiranya sampai menyelesaikan nanti dan sampai pada kita di hari kiamat. Biarlah iman kita tetap kuat dalam Tuhan, kita makin setia, makin bergairah. Kita jangan lihat tantangan yang sedang kita hadapi. Jangan, karena itulah proses iman
proses kita menuju kedewasaan rohani sebagai mempelai-mempelai perempuan Tuhan. Kita tetap kuat dalam Tuhan, andalkan Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat, kita akan doakan nanti juga buat keluarga di tempat ini, Bapak Ibu Hari Wibowo, Ibu Yuli, dan putra-putri mereka. Kita doakan juga bagi Ibu Bambang buat kesembuhan kaki Ibu yang sakit. Kiranya Tuhan nanti yang akan memulihkan kesehatan Ibu Bambang. Dan kita doakan juga dalam persekutuan ini biar apa yang kita terima ini kita boleh semakin kuat dan berakar kuat dalam Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita doakan juga pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita, pertumbuhan gereja di gereja kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang di luar kota, dan setiap yang digerakkan untuk kita doakan, monggo doakanlah, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Nanti saya minta dengan hormat dan kasih Kristus nanti Ibu penasehat untuk menyampaikan doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu saat ini Kau berkumpulkan kami di tempat ini. Bahwa di sini kami semua hanya anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan, buat semua saling sharing, kami mengucap syukur, saling menguatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan berkati seluruh adik bagian pelayanan apapun, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati keluarga di sini yang sudah sediakan tempat untuk persekutuan ini. Tuhan memberkati mereka. Bapak, terima kasih. Bapak, kami mau naikkan doa syafaat kami. Sebelumnya ampunilah kami. Sering kami manusia banyak kekurangan, kelemahan, tapi Engkau menguduskan kami, layakkan kami menghampiri tata kudus-Mu ya Bapak. Kami mau berdoa buat seluruh kegiatan pekerjaan-Mu di gereja, Tuhan semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan hari Sabtu persekutuan, Kau memberkati, sadarkan umat-Mu masih sehat, mau datang bersekutu kepada Engkau Bapa. Kami juga doakan juga buat minggu pagi ibadah minggu. Tuhan kamu juga memberkati seluruh adik bagian pelayanan apapun. Tuhan Kau mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Bawa pujian firman Tuhan, musik seluruhnya Tuhan Engkau mengurapi mereka semua, persembahkan bahkan menerima tamu seluruhnya, bagian pelayan apapun Tuhan kalian memberkati dan menguduskan setiap pribadi, lepas pribadi Bapa, supaya setiap persembahan kami semua boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga doakan Tuhan seluruh jemaat, Tuhan berkati mereka semua. Berikan semua sehat Bapa, mereka yang sudah lansia, yang ibadah di rumah, Tuhan juga memberkati mereka tetap kuat dan beriman kepada Engkau sampai akhir hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan Tuhan buat jemaat juga ada yang sakit, Tuhan Kau menjamah dan menyembuhkan mereka ya Bapa. Ya Kang Bambang kakinya Tuhan menyembuhkan dengan sempurna, baik Kang Romanya juga pemulihan. Agustitus di mana Tuhan juga tolong, Tuhan jamai dan mereka tetap setia kepada Engkau ya Bapa. Anak-anak-Mu yang lain mungkin ada yang sakit, kami tidak tahu, tapi Tuhan melawati mereka. Tuhan kami juga bawa dalam doa buat Jenny, anaknya yang Meng di Semarang, Tuhan juga menjamah, memulihkan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus kami juga mau berdoa buat juga keluarga di sini, Pak Bowo sekeluarga Tuhan memberkati suami istri, kayak juga Angga yang sudah umur 18 tahun. Tuhan semua hanya anugerah-Mu Bapa, dalam pemeliharaanmu Engkau juga memberkati sehat panjang umur, setiap niat cita-cita mereka Tuhan Engkau yang kabulkan, segala kebutuhan rencana ke depannya mau kuliah mau apa Tuhan Engkau yang mengadakan semuanya. Kami hanya berharap dan bersandar kepada Engkau karena Engkau Allah kami yang besar dan dahsyat, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, Engkau pasti tolong anak-anak kalian menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti pelihara dan cukupkan semuanya. Keluarga di sini Tuhan memberkati semuanya, baik omanya juga cucu dan senantiasa di kesehatan dan memberkati mereka.
Terima kasih Bapakku di surga. Semua kami yang hadir Tuhan tolong semua. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau akan tolong, Engkaulah jawaban doa kami Tuhan. Yang datang dengan beban yang berat Tuhan tolong angkatkan setiap beban mereka. Kasih jalan keluar ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga doakan buat juga negara kami ini Tuhan. Dari kemarin Engkau sudah tolong pemilu semua berjalan dengan lancar. Kami mengucap syukur. Tuhan Engkau yang memimpin ke depannya Tuhan. Baikkan juga presiden Tuhan yang sudah mengangkat. Berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan memimpin rakyat ini dengan seadil-adilnya ya Bapak. Bapak semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih berikan keamanan di mana-mana Bapak. Semuanya di negara kami, di kota kami, keluarga-keluarga kami, Tuhan juga senantiasa memberikan keamanan dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapakku di surga, Tuhan terima kasih. Bahkan sebentar juga mungkin persekutuan ini selesai, tapi kami akan semua kembali ke rumah. Engkau sertai kami perjalanan kami, supaya kami semua tiba di rumah dengan selamat, tidak kurangan suatu apapun Bapak. Terima kasih Bapakku di surga. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih.